Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini bagaimana kabarnya Bu Fida, Pak Oldi? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, di sini saya Ibu Bayu Atika Sari, saya selaku observer atau pengamat pada kegiatan coaching kita pada pagi hari ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian yang akan dinilai pada kegiatan ataupun percakapan coaching kita pada hari ini. Dan itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya gali ya kepada coach pada kesempatan hari ini. Coachnya Ibu Fida, kemudian coachingnya Pak Oldi, ya, coachingnya. Nah, baik. Jadi nanti yang akan saya nilai atau saya amati adalah terkait bagaimana berjalannya percakapan atau kegiatan coaching pada pagi hari ini, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dan kemudian kalau boleh saya bertanya kepada coach Ibu Fida, kira-kira nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kita pagi hari ini? Ya, terima kasih Bu Bayu. Jadi dalam kegiatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian memancing ide-ide dan memfasilitasi pertumbuhan coaching. Dari beberapa hal tadi ya yang Bu Fida sampaikan selaku coach, kira-kira kompetensi spesifik mana yang kemungkinan akan Ibu kembangkan secara spesifik di antara beberapa yang Ibu sebutkan tadi? Ya, kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah memancing ide-ide, karena nanti dengan harapan tujuannya adalah coach bisa menemukan dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya sendiri. Baik, berarti secara spesifiknya tadi Ibu sampaikan untuk membuat pertanyaan berbobot untuk memancing ide-ide. Ya. Iya. Kemudian bagaimana kira-kira nanti indikator ketercapaiannya dalam usaha yang Ibu kembangkan dari kegiatan coaching ini? Ya, indikator ketercapaiannya adalah ketika coaching bisa menemukan dan mencari solusi dari permasalahannya. Baik, Bu Fida, itu adalah segelintir pertanyaan yang mungkin saya ajukan ataupun saya amati nanti pada proses berjalannya kegiatan coaching. Selanjutnya adalah saya beri kesempatan Bapak dan Ibu selaku coach dan coaching untuk melakukan kegiatan coaching pada pagi hari ini. Saya silakan. Terima kasih Bu Bayu atas kesempatannya. Dan kita langsung saja Pak Oldi. Apa kabar Pak Oldi? Alhamdulillah sehat Bu Fida. Iya, kayaknya nih Pak Oldi, saya lihat dari tadi Pak Oldi kayaknya ada sedikit murung ya. Kenapa Pak Oldi? Apakah ada permasalahan? Boleh diceritakan Pak Oldi? Gini Bu, beberapa hari ini saya ada permasalahan khususnya di kelas saya. Nah, di sini ada salah seorang siswa saya motivasi belajarnya ini kurang Bu. Oh, tuh. Iya, jadi motivasi belajarnya kurang. Kalau boleh tahu Pak, kelas berapa Pak Oldi muridnya itu? Nah, kebetulan murid saya itu Bu di kelas 2 SD. Nah, di situ dia murid laki-laki Bu. Nah, di sini muridnya ini malas betul Bu belajar Bu. Akhirnya motivasinya minat belajarnya berkurang dibandingkan dengan teman-teman yang ada Bu. Ya. Kalau boleh diceritakan Pak Oldi, latar belakang murid Pak Oldi ini seperti apa? Baik dari orang tua maupun lingkungan di rumahnya seperti apa Pak? Latar belakang dari orang tua dan lingkungannya Bu. Kemarin kebetulan saya mempersiapkan itu dengan kepala sekolah saya dengan teman sejawat saya akan observasi ke rumah si anaknya tadi. Nah, setelah saya observasi ke rumah anak tadi tersebut, saya melihat dari latar belakang orang tuanya itu orang tuanya sebagai anggota mohon maaf
saya tidak menyalahkan orang tuanya, tidak menyalahkan dari keluarganya. Saya cuma menanyakan permasalahannya dan mencari solusi. Ya Pak Odi, ya dari keterangan Pak Odi tadi bisa saya tangkap bahwa kedua orang tuanya ini sama-sama bekerja dan anak itu ikut dengan neneknya, gitu ya Pak Odi ya. Iya Bu. Ya, ya mungkin Pak Odi sudah melakukan yang baik ya tadi ya dengan berusaha untuk menghubungi orang tuanya seperti itu ya, melakukan pendekatan-pendekatan juga dengan anaknya. Kalau boleh tahu, Pak Aldi, bagaimana nih kekuatan Pak Aldi untuk seberapa kuat nih Pak Aldi agar bisa memecahkan masalah itu Pak, mencari solusinya itu Pak. Ya, berdasarkan tadi saya sudah mendapatkan ke rumah, selain pendidikan di kelas, pendidikan di rumah, agar motivasi anaknya tadi. Nah, saya menggunakan pendekatan secara langsung, Bu. Pendekatan secara langsung menggunakan teknik langsung menjadi orang tua si anak tadi di sekolah supaya ada minat belajar si anak tadi, Bu. Jadi pendekatan saya, Bu, pendekatan secara langsung dari rumah dan di sekolah terus di kelas. Oh gitu ya, jadi luar biasa ya Pak Oldi ya. Pendekatan secara langsung ini berarti Pak Oldi secara langsung mendatangi anak ke rumah seperti itu Pak untuk melakukan bimbingan secara langsung. Iya Bu, melakukan bimbingan secara langsung, melihat apa sih ya yang diperlukan oleh anak tadi. Nah, ternyata setelah saya didatangi ke rumah si anak tadi perlu sangat senang dan perlu bimbingan bahwa dia waktu dengan orang tuanya agak terkurang, akhirnya mengganggu motivasi belajar anak di sekolah tadi, Bu. Tapi saya tidak menyalahkan orang tuanya, Bu. Itulah kondisi yang real. Ya, jadi bisa dikatakan anak ini butuh perhatian khusus gitu ya Pak ya. Soalnya begitu Pak Aldi datang ke rumahnya, dengan kalau di sekolah kan anak-anak kita terbagi ya perhatian kita dengan anak yang satu dengan anak yang lain. Tapi pada saat kita datang ke rumah hanya fokus kepada si anak itu begitu senang gitu ya Pak ya, dan mungkin mendapatkan perhatian khusus dari Pak Aldi gitu ya, dan akhirnya anak itu bisa termotivasi, mungkin bisa menumbuhkan perlahan-lahan Pak Aldi dengan begitu tadi bisa menumbuhkan motivasi dalam diri anak itu ya Pak ya. Iya Bu. Baik Pak. Ya. Kemudian ada nggak Pak hambatan-hambatan yang Pak Aldi rasakan selama ini dalam membimbing anak itu Pak? Ya, yang saya rasakan yang pertama hambatannya dari segi waktu, Bu. Dari segi waktu, bagaimana saya memanajemen waktu, bagaimana saya memanajemen kelas untuk mengatasi suatu permasalahan yang dihadapi oleh anak tadi terhadap motivasi belajar. Nah, terutama waktu saya berkunjung ke rumah, nah, itu yang saya harus membagi waktu dan untuk hambatan saya dalam segi waktu. Nah, terus hambatan saya dari segi manajemen kelasnya, Bu. Nah, di situ hambatan saya, Bu, saya membagi waktu, membagi dengan anak-anak yang lain. Nah, terus terang saya harus berbagi tugas, tidak semua satu anak tadi yang saya harus fokuskan, sama dengan anak yang lain. Nah, terus di situ ada hambatan tentang berelasi, Bu. Nah, berelasi itu hubungan saya, relasi dengan orang tuanya, dengan pihak keluarganya, relasi saya dengan kepala sekolah, dengan guru. Dari situ, cuma saya hubungannya sudah bagus antara guru dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan teman sejawat dan kepala sekolah. Oh iya Pak. Kemudian kalau misalkan dari waktu nih Pak, Pak Aldi kan tadi hambatannya yang pertama adalah waktu ya, sulit membagi waktu.
Pak Audi juga punya kegiatan-kegiatan di luar ya. Nah, itu bagaimana tuh Pak dalam mengatasi hambatan tersebut? Dalam saya mengatasi itu, strategi yang saya gunakan yang pertama Bu, saya harus bisa memilih sesuatu untuk menemukan si anak tadi. Itu setelah habis pembelajaran sekolah, dan saya sudah menemukan anak tadi, melakukan pendekatan khusus dan mendengar cerita dari kisah yang dari anak tadi, kenapa minat belajarnya berkurang. Setelah saya amati di situ, dari segi akademik alhamdulillah si anak tadi bagus Bu. Di situ dari segi akademik, terus saya tanyakan dengan si anak tadi, kenapa kamu malas belajar, motivasinya nggak ada. Saya bilang, apakah kamu nggak menyukai pembelajaran Bapak, apakah kamu nggak menyukai tentang materi-materi Bapak yang Bapak ajarkan. Tapi di situ muncul jawaban yang sangat mengejutkan dari saya, dari si anak tadi, bahwa si anak tadi bilang, Pak, saya sangat suka dengan pembelajaran Bapak, sangat menarik, dengan ruangan yang sangat menarik. Di situ Berarti kan ada faktor-faktor X ya Pak ya yang datang dalam diri anak. Kalau kita sudah memberikan pembelajaran yang sangat menarik, anak itu juga tidak bermasalah dengan itu, berarti ini apa kira-kira ya Pak ya yang memunculkan dia tidak ada motivasi belajar atau kurang berminat dengan pembelajaran? Bisa mungkin Pak Odi gali ke anak itu, apa yang menyebabkan anak itu motivasi belajarnya kurang Pak? yang setelah saya lihat dari segi akademiknya dia bagus, dari segi lingkungan belajarnya sangat menyenangkan, sangat nyaman. Setelah saya observasi, nah di situ ada faktor kurang perhatian si anaknya tadi. Dia harus perlu pendekatan khusus. Di situ makanya saya menggunakan pendekatan khusus untuk mendekati si anak tadi. Iya. Dan tadi ya Pak ya, Pak Adi sudah dalam mengatasi hambatan-hambatan masalah waktu tadi, Pak Adi sudah mungkin melakukan pendekatan ke anak ya Pak ya, ibaratnya kesepakatan gitu ya, kita ketemu nanti Bapak datang ke rumah jam berapa gitu ya Pak ya. Jadi anak juga meluangkan waktunya, dan kita juga tidak pungkiri Pak bahwa anak-anak itu kalau udah di rumah itu maunya sudah bebas dari belajar gitu ya Pak ya. Nah dia maunya main, nah tapi Pak Oli tadi ada kesepakatan gitu ya Pak ya dengan anak, bahwa janjian gitu ya Pak ya, janjian jam berapa Pak Oli bisa datang ke rumah gitu ya. Jadi sama-sama meluangkan waktu, Pak Oli juga sudah siap, si anak juga siap melakukan bimbingan pembelajaran di luar sekolah, seperti itu ya Pak. Nah, kemudian Pak untuk hambatan yang kedua tadi Pak, yang memanajemen tadi Pak, manajemen Bapak tadi, itu apa Pak? Solusinya kira-kira seperti apa? Itu baginya saya tadi di tentang manajemen kelas. Ya, kelas. Itu saya tidak boleh membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Di situ manajemennya, biasanya saya lihat dulu di anak tadi. Kebetulan ada satu anak saya yang motivasinya dari kurang dalam belajar. Setelah saya temukan, saya gali dengan observasi, dengan terus melihat pokok permasalahannya. Itu saya ada menemukan satu solusi, yaitu saya menggunakan pendekatan secara langsung terhadap anak tadi, memberi dia reward, kata-kata pujian, supaya anak tadi bersemangat Bu. Oh ya Pak. Ya, jadi ada sebuah apresiasi gitu ya Pak ya, ketika anak-anak sudah melakukan hal sekecil apapun, hal kebaikan sekecil apapun, Bapak langsung memberikan apresiasi. Ya. Kemudian Pak, untuk jangka waktunya Pak, Bapak melakukan hal tersebut itu jangka waktunya berapa lama gitu Pak? Jangka waktu yang saya perlukan biasanya ini yang pertama di waktu jam pembelajaran dari pagi sampai siang. Nah, setelah itu pendekatannya saya lakukan di rumah, rumahnya, meluangkan waktu
1 bulan Bu untuk pendekatan bagaimana cara menunggu kembangkan minat motivasi anak murid saya tadi yang ada permasalahan ini. Iya Pak. Dalam melakukan itu Pak, siapa-siapa yang terlibat Pak? Apakah Bapak Oli sendiri atau dengan guru yang lain atau dengan kepala sekolah atau bagaimana Pak? Kemarin saya sudah berkoordinasi berrelasi dengan kepala sekolah. Saya melaporkan ke ibu direktur sekolah permasalahan bahwa di sini ada motivasi anak yang kurang. Terus saya berrelasi juga dengan teman sejawat saya, teman satu rombel kelas saya, kelas 2A dan 2B. Nah di situ kami sama-sama mencari solusi apa permasalahan dari saya tadi Bu yang tentang motivasi anak saya tadi kurang Bu. Oh iya, jadi dalam satu kelas itu Bapak ada 2 orang guru atau Bapak aja wali kelasnya? Kebetulan di situ saya sendiri sebagai wali kelasnya, tapi rombelnya ada 3 dari 2A dan 2B. Oh iya, terus apa nih komitmen Bapak untuk terhadap rencana aksi Bapak tadi? Komitmen saya terhadap rencana aksi tadi Bu, ini saya akan menggunakan pendekatan langsung terhadap anak tadi yang bermasalah. Terus yang kedua saya manajemen kelas terhadap anak yang kurang motivasi tadi. Yang ketiga berrelasi. Nah itu aja. Ya, ya. Kemudian Pak, dukungan Bapak yang Bapak perlukan apa kira-kira? Yang pertama dukungannya saya perlukan dalam mengatasi ini saya berpesan tadi. Yang pertama dari segi orang tua, dari segi keluarga, terus yang kedua dari kepala sekolah, dari teman sejawat dan teman-teman anak itu sendiri Bu di sekolah ini Bu. Iya Pak, ya. Selain memang dari kepala sekolah, dari orang tua, dari kepala sejawat, ya betul kata Bapak tadi, memang dukungan diperlukan dari teman-teman ya Pak ya, karena kita tidak tahu bagaimana anak itu mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan dari teman-temannya, begitu ya Pak. Jadi kita harus menggali bukan dari anak itu sendiri, juga dari teman-temannya. Apakah Bapak sudah melakukan hal tersebut Pak? Misalkan bertanya kepada teman-temannya mengapa anak ini kok seperti ini begitu? Sudah Bu, kemarin saya sempat bertanya, saya menanyakan ke anak itu langsung apakah anak tadi sudah menyukai pembelajaran saya, apakah menyukai atau tidak menyukai ruangan kelasnya. Setelah itu saya menanyakan kepada teman-temannya Bu, teman-teman di kelas. Nah di situ saya tanyakan dengan teman-temannya, apakah kalian berkelahi dengan si anak tadi, apakah kalian memusuhi si anak tadi? Si anak tadi menjawab, nggak ada Pak katanya. Di situ mereka semua senang berteman dengan dia dengan baik. Nah, itu Bu. Oh ya, jadi artinya teman-temannya tidak ada yang berbuat tidak baik gitu Pak ya kepada si anak itu ya. Dan kemudian Pak, dalam melakukan aksi nyata tadi, kira-kira nanti untuk selanjutnya Pak bagaimana tindak lanjut dari kita sesi coaching ini Pak? Tindak lanjut apa yang Bapak lakukan? Ya, tindak lanjut yang saya lakukan setelah coaching ini, saya akan menerapkan tadi pendekatan secara langsung, berrelasi dengan kepala sekolah, berrelasi dengan teman sejawat, berrelasi dengan pihak keluarga di rumah, orang tuanya. Nah, secepatnya Bu, saya lakukan setelah ini, saya akan lakukan solusi yang sudah saya tentukan dari ibu tadi. Iya. Dan saya juga berharap semoga dengan kegiatan coaching ini Bapak bisa menemukan atau mencari solusi apa ya, tadi sudah Bapak sampaikan solusinya bahwa nanti akan melakukan pendekatan secara langsung dengan diadakannya bimbingan di rumah gitu ya Pak ya. Ya,
Dan terima kasih Bapak atas sharingnya. Semoga Bapak nanti untuk kedepannya bisa menangani anak ini, bisa memberikan motivasi-motivasi yang baik untuk anak ini, sehingga motivasi anak tersebut bisa kembali meningkat, begitu ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Saya terima kasih juga Bu atas kesempatannya. Ibu sudah mengikut saya dan saya sebagai coach. Mudah-mudahan permasalahan sudah sekitar 60% ke atas lah Bu, saya sudah bisa menemukan solusi. Ada gambaran buat saya untuk menyelesaikan suatu permasalahan saya tadi Bu. Terima kasih atas waktunya Bu dan bimbingan Ibu untuk menemukan dan memecahkan masalah. Sama-sama Pak. Ya, baik, Bu Fida, luar biasa tadi kegiatan percakapan coaching yang sudah saya simak dan saya amati dari permasalahan yang dimiliki oleh Coach dan Bu Fida selaku coachnya. Nah, di sini setelah percakapan ini, kira-kira gimana Bu Fida? Dalam kegiatan percakapan yang Bu Fida lakukan tadi, apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Dari percakapan tadi sudah sesuai Bu Bayu. Saya sudah menanyakan identifikasi, kemudian rencana dan juga tanggung jawab yang sudah Bapak lakukan. Ya, benar ya Bu Fida ya. Tadi setelah saya mengamati, saya mendengarkan juga percakapan yang telah dilakukan oleh Bu Fida dan Pak Oldi pada pagi hari ini memang benar sudah merujuk pada alur tirta, sudah memenuhi tujuan, lalu melakukan identifikasi, mengembangkan rencana dan melakukan tanggung jawab. Nah, kemudian Ibu Fida, kedepannya kira-kira nanti kompetensi apa yang akan Ibu Fida kembangkan lagi terkait dengan kegiatan coaching hari ini? Kira-kira mungkin nanti Bu Fida akan melakukan coaching mungkin nanti terhadap teman-teman atau rekan yang lain yang ingin di coach oleh Bu Fida. Kira-kira kompetensi apa nanti yang akan Bu Fida kembangkan? Iya, kompetensi yang ini saya kembangkan nanti untuk coaching selanjutnya, yaitu bisa mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan memfasilitasi pertumbuhan coaching supaya bisa kegiatan coaching bisa berlangsung dengan aktif, begitu Bu Bayu, sehingga coaching bisa menemukan masalahnya dari permasalahannya, mencari solusi dari permasalahannya. Baik, luar biasa sekali Bu Fida, Pak Oldi untuk kegiatan coaching kita pada pagi hari ini. Dan saya apresiasi sekali tadi atas percakapan ataupun pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Coach, Bu Fida, dan juga jawaban-jawaban dari permasalahan yang dimiliki sendiri oleh Pak Oldi selaku Coach C. Dan saya rasa untuk kegiatan hari ini kita cukupkan untuk percakapan coachingnya ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.